Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Dogecoin atau dengan tickernya yaitu Doge, yang mana kalian ternyata banyak banget nih request seputar Dogecoin ini di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan ya, di video kali ini kita bakalan bahas banyak seputar Dogecoin ini, mungkin dari segi price action sampai beberapa data yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Namun sebelum itu, buat teman-teman boleh banget nih komen dulu di kolom komentar di bawah, karena saya cukup penasaran siapa aja dari kalian atau mungkin audiens saya yang mungkin punya barangnya dari Dogecoin ini atau mungkin hold dari Dogecoin ini. Boleh banget komen di kolom komentar di bawah, dan posisi kalian gimana nih? Apakah mungkin lagi running profit, atau kalian lagi nyangkut, atau justru kalian lagi cari kesempatan nih mungkin buat cari entry yang menarik dan lain-lain. Boleh kasih pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah, teman-teman. Dan juga seperti biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud ya buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record, ya of course ya, Doge masih jadi primadona di sektor meme coin, atau lebih tepatnya masih jadi top 1 ya secara market cap atau kapitalisasi pasarnya di sektor memes, yang mana overall positionnya ada di posisi ke-8 dari segi market cap di seluruh market kripto. Dan kalau kita sortir dari sektor memesnya, seperti yang tadi saya katakan, posisinya masih di peringkat pertama, dan ya tepat ya di atas Shiba dan juga PP nih kalau kalian lihat gitu. Dan untuk harganya sendiri, Dogecoin per video ini saya record ada di sekitaran 0,22 US dollar per tokennya atau per koinnya. Ya kalian bisa lihat sendiri price-nya di sini. Dan ya, mungkin kita akan coba mampir dulu nih ke price action atau chartnya ya dari Dogecoin supaya bisa lebih jelas juga terkait harganya untuk melihat dari segi price action. Nah, di sini kalian bisa lihat buat pergerakan dari Dogecoin, yang mana memang dalam beberapa waktu terakhir ini menguat ya cukup signifikan, yang mana ya kalau kita ukur ya dari bottomnya ke atas ya lebih kurang sekitar naik 90%, teman-teman, kalau sampai atasnya banget. Tapi mungkin kalau sampai ke titik sekarang dari bottomnya yang di sini ya mungkin sekitaran 70% gitu buat returnnya dari Dogecoin ini. Dan ya, ini juga terlihat ketika memang kita ubah jadi daily time frame, ya dia juga mengalami penguatan gitu ya yang cukup clear di daily time frame dalam beberapa waktu terakhir, yang mana ketika di tanggal 8 Mei nih ke atas gitu ya, di sini berturut-turut dalam beberapa waktu terakhirnya ini dia mengalami kenaikan gitu dengan cukup drastis juga. Dan kita akan bahas seperti biasa beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Dogecoin ini, tapi tentu sekali lagi saya ingetin, ini based on POV saya, dari sudut pandang saya dan berdasarkan pendapat saya gitu. Dan maka dari itu bisa aja keliru, dan kalian harus banget nih untuk analisa mandiri dan do your own research gitu. Karena portofolio kalian kondisinya semuanya of course cuman kalian yang tahu. Dan di sini pertama-tama yang bisa kita amati untuk skenarionya adalah, atau mungkin jangan berbicara skenario dulu, kita akan berbicara seputar price action yang ada sekarang, di mana memang dalam beberapa waktu terakhir kan Doge ini sempat naik ya sangat signifikan, tapi turunnya juga signifikan, teman-teman. Dan kalau kita lihat Doge ini sempat breakdown dari area importantnya yang di sini, sehingga mengubahnya jadi supply area, di mana kalian bisa lihat nih dia breakdown ke bawah, and then ternyata dia nih tertahan, teman-teman, di minor supportnya, yang mana sebenarnya di sini nggak saya gambar, tapi sebenarnya kalau kalian notice ya di sini tuh ada minor support, teman-teman, yang mana kalau saya gambar takutnya kepenuhan. Tapi kalian bisa lihat nih, mungkin saya gambarin pakai garis meskipun ini nggak terlalu kelihatan jelas, tapi ya mungkin kalian bisa lebih notice nih. Nah, ini kayak semacam minor support, yang mana sebenarnya harusnya saya gambar pakai area nih, lebih kurang seperti ini kalau kalian notice saya. Nah, let's say seperti ini. Ada semacam minor support yang ada di kisaran harga tersebut, dan ternyata berhasil menahan pergerakan harga nih dari Dogecoin gitu. Dan di sini kita hapus aja, dan ternyata setelah tertahan dia shape up atau naik ke atas dengan cukup proper, teman-teman. Dan bahkan di sini ya, importer area di sini juga sempat di testing lagi. Kalian bisa lihat nih ketika dia naik. Nah, di sini dia sempat testing dulu nih. Kalian bisa lihat nih nggak langsung pumping signifikan, tapi dia ada testing dulu, ada candle merahnya dulu, dan setelah valid untuk breakout baru dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Dan di sini harusnya udah kita hapus ya. Di sini kita hapus dulu supply areanya. Ya let's say kayak gini, kita hapus dan kita ganti nih jadi demand zone atau demand area buat penanda atau markingnya gitu. Nah, lebih kurang seperti ini ya buat Dogecoin. So, kemana potensi pergerakan harga Dogecoin selanjutnya? Dan ya ini berdasarkan sudut pandang saya. Yang pertama, di sini ada potensi ya atau posibilitas bahwasannya Dogecoin bisa aja kalau misalkan momentumnya terus seperti ini, yang mana kalau kalian lihat nih sebenarnya secara stokastik area saya, dia ini udah oversold cukup lama, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat nih mungkin di area sini. Nah, di sekitaran area sini ya. Sekitaran sini lah ya. Kalian bisa lihat harusnya dia udah oversold cukup lama nih kalau saya perlebar biar kalian bisa lihat nih. Nah, di sini ya di bawah sini lah ya, dia udah oversold cukup lama. Dan ketika memang
dia sudah keluar nih atau mulai keluar dari fase jenuh jualnya, dia mulai climbing up, kalian bisa lihat nih harganya ikutan teman-teman, ikutan climbing up gitu. So, dalam momentum yang, cukup positif ini dalam beberapa waktu terakhir, jika ini terus berlanjut disertai juga dengan tekanan beli mungkin dari para buyers yang cukup signifikan, I think ya ada potensi atau posibilitas buat Dogecoin ini dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya ya bisa aja nih untuk mengalami kenaikan dan mungkin ya bisa testing atau menguji kembali ke resistance-nya yang ada di atas ini gitu. Yang mana resistance ini juga sempat menahan pergerakan harga dari Dogecoin dalam beberapa waktu lalu ya, yang kalian bisa lihat di sini, dan lain-lain gitu. Nah, ini menjadi salah satu target yang ya cukup realistis ya buat Dogecoin mengingat memang banyak sentuhan di, important area ini dan kalau area ini berhasil di-breakout ya probably ya atau mungkin aja bisa aja Dogecoin ini bisa kembali nih untuk menguji ke supply area di atas ini. Tapi jangan muluk-muluk, jangan jauh-jauh, at least kita, kalau misalkan skenario cukup bullish nih ya, at least kita dapat, eee potensi ya atau at least kita dapat kesempatan untuk testing di supply area atau resistance ini aja, I think itu udah quite good ya buat Dogecoin dan setelah itu baru mungkin kita bisa lihat nih pergerakan atau posibilitasnya kemana lagi gitu untuk selanjutnya. Tapi ini untuk skenario bullish-nya dalam, jangka waktu menengahnya ya mungkin ya bisa aja hit di supply area di sini, yang mana untuk kisaran harganya kalian bisa lihat di pojok kanan teman-teman. Tapi sekali lagi itu adalah skenario yang cukup positif atau cukup bullish buat Dogecoin dan gimana jika yang terjadi justru skenario negatifnya atau skenario yang cukup bearish gitu. Yang mana ternyata Dogecoin di sini, let's say dia gagal untuk testing di supply area ini dan malah kena rejection ya. Nah, malah turun kembali, ya ada potensi ya sekali lagi ya Dogecoin ini bisa aja nih hit lagi atau testing lagi ke demand area yang ada di sini teman-teman. Tapi hopefully dia nggak di-breakdown lagi demand areanya karena jika memang yang terjadi justru seperti ini untuk pergerakan Dogecoin teman-teman. Nah, let's say yang terjadi seperti ini, ya justru ini malah, menunjukkan indikasi yang cukup negatif ya, atau yang cukup bearish karena justru mengonfirmasi adanya pelemahan harga kembali dan ada potensi untuk hit atau kembali menguji di demand area yang ada di bawah sini, yang mana sebelumnya juga sempat diuji banyak nih, atau sempat di-testing beberapa kali gitu oleh Dogecoin ini gitu ya. Tapi ya kalau misalkan melihat momentumnya ya dalam jangka waktu dekat atau melihat potensi-potensi pergerakan harganya dalam jangka waktu dekat yang mana, cryptocurrency dan juga beberapa aset beresiko I think juga lagi cukup bullish dengan kondisi yang ada sekarang. Ya mungkin ya, probabilitas pertama, punya sedikit, persentase lebih yang atau lebih tepatnya punya persentase sedikit lebih banyak dibandingkan posibilitas kedua untuk ya bisa aja terjadi gitu. Dan mungkin ini juga yang banyak diharapkan ya oleh holder dari Dogecoin ini. Tapi sekali lagi bukan berarti posibilitas kedua itu nggak mungkin terjadi gitu ya. Dan di sini juga bisa aja buat Dogecoin apabila terjadi posibilitas pertama, let's say dia kayak gini, bisa testing di supply area ini, belum tentu loh teman-teman dia bisa langsung breakout ke atas, tapi mungkin, bisa aja nih dia ternyata, koreksi dulu nih atau, terkena rejection dulu, let's say seperti ini, baru selanjutnya mungkin kalau ada tekanan beli kembali yang cukup signifikan, ya bisa aja dia breakout gitu. Lebih kurang seperti itu untuk beberapa hal yang bisa teman-teman notice dari Dogecoin ini. Tapi so far sebenarnya nggak terlalu banyak update ya dari Dogecoin ini secara price action, karena memang sebenarnya dia cuman kembali aja sih teman-teman ke range area ini. Nah, yang mana kan ini adalah range area antara supply area di sini dan demand area di sini gitu ya. Jadi so far dia cuman balik aja ke range di sini atau cuman bermain, kembali di range area ini dan so far kita belum dapet konfirmasi yang gimana banget nih selain memang ada penguatan yang cukup signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir yang mengonfirmasi adanya breakout dari important area ini sehingga mengubahnya kembali dari yang sebelumnya supply area menjadi demand area. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat beberapa data seputar Dogecoin, let's say kita berbicara dari data derivatifnya dulu. Yang mana memang sangat disayangkan juga volume dari Dogecoin ini mengalami pelemahan, tapi mengalami pelemahan pun volumenya masih 4,94 billion of dollar teman-teman. Ini volume yang sangat 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 besar untuk meme coin ya. Yang mana kita tahu Doge ini bukan sekedar meme coin tapi salah satu token kripto atau koin kripto yang masuk ke 10, koin dengan market cap terbesar gitu di pasar kripto ya. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga. Kemudian memang open interest-nya juga mengalami penurunan sedikit lah ya. Dan dalam 24 jam terakhir ini kalian bisa lihat salah satu ciri koin yang sangat-sangat big cap dari market kripto yaitu dalam 24 jam terakhirnya kalian bisa notice sendiri berapa banyak yang terlikuidasi gitu ya. Yang mana secara data derivatif kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada sekitar 10,35 million of dollar yang terkena likuidasi atau kena margin call ya. Dan justru yang menarik adalah yang terkena banyak likuidasi ini dari long position teman-teman. Yang mana kalau kalian lihat nih sebenarnya kalau dalam time frame jangka dekatnya ya, sebenarnya kan long position sedang mendominasi gitu ya, atau harusnya kenaikannya sedang mendominasi gitu. Tapi ternyata kita tahu nih, manusia mungkin ada yang FOMO, ada yang serakah, dan pelaku pasar yang,
memiliki sifat-sifat tersebut, ya mungkin aja menggunakan over leverage dan lain-lain, sehingga ketika kena banting nih dalam beberapa pergerakan terakhirnya, ya langsung kena likuidasi gitu atau langsung kena margin call ya. Dan saya sangat-sangat menghimbau atau saya sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman jangan seperti itu. Sayangilah portofolio kalian karena tentu susah nyarinya teman-teman, dan kalian sangat saya harapkan tidak masuk nih ke bagian angka-angka ini gitu ya. Dan terakhir kalau kita lihat dari segi analitik, nah di sini kita bisa lihat bahwasannya return Dogecoin, di kuartal 1 ya mirip ya kayak beberapa meme coin dan altcoin lainnya, minus juga. Ya untuk Dogecoin di sini sekitar 47,3% buat minusnya di kuartal pertama secara return. Namun di kuartal 2 ya sama juga, ternyata Dogecoin ini menguat cukup signifikan, yang mana di bulan April dia plusnya cuma 3%-an, tapi ternyata di bulan Mei ini dia berhasil naik sekitar 31,6% secara average gitu. Sehingga dari segi rata-rata atau average-nya di kuartal 2 dia menguat sekitar 36,2%. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang tanya, "Bang, ini kok Dogecoin kenaikannya nggak kayak meme coin lainnya?" gitu. Misalkan kayak Neiro yang sebelumnya saya bahas, atau mungkin Mooding yang juga naiknya sangat signifikan. Kok Dogecoin ini nggak naik signifikan gitu. Ya pertama teman-teman kalian juga harus realistis nih. Kalian bisa bandingin meme coin yang kalian, sebut-sebutkan tersebut mungkin ya sama Dogecoin ini. Kalian bisa lihat sendiri market cap-nya sejauh apa teman-teman. Jadi, mungkin di sini saya sedikit kasih teman-teman teori atau ya mungkin ini bukan teori sih ya, sebenarnya memang ini faktanya gitu. Jadi ketika memang ada aset yang punya market cap sudah sangat besar atau cukup besar lah ya, kita nggak bisa bilang sangat besar tapi at least lebih besar dari, aset-aset lain yang kalian bandingkan gitu. Jadi semakin besar market cap dari suatu aset, yang mana market cap ini kan adalah perkalian antara harga dan juga supply-nya gitu ya. Dan ketika market cap-nya ini sudah cukup besar, yang mana kalian bisa lihat market cap Dogecoin ini 4 kali lebih market cap Shiba Inu gitu ya, atau 4 kali lah, sekitar 4 kali market cap Shiba Inu gitu ya, mungkin 3 kali atau 4 kali lah ya, kalau kita hitung kasarannya gitu. Dan di sini kalian bisa lihat, market cap Dogecoin ini besar banget, dan semakin besar market cap dari suatu aset, maka secara otomatis, volatilitasnya itu akan cenderung, sekali lagi bukan berarti pasti, tapi cenderung lebih kecil dibandingkan, token-token atau koin-koin atau aset-aset lain yang mungkin market cap-nya masih kecil gitu. Jadi ya kalau kalian lihat Mooding nih, kita cari mungkin Mooding ya yang baru mengalami kenaikan, tapi mungkin market cap-nya pasti udah naik sangat signifikan teman-teman. Nah di sini kita lihat Mooding. Nah, ini adalah market cap untuk Mooding ya, kalian bisa lihat di sini, di kolom yang ini untuk market cap-nya Mooding sekitar 229,36 million of dollar untuk market cap-nya. Dan coba kalian bandingin sama Dogecoin nih, kita coba bandingin lagi, kita balik ke sektor memes. Nah, di sini kita lihat buat Dogecoin. Nah, di sini kalian bisa bandingin nih, market cap-nya sama Dogecoin ini cukup jauh teman-teman untuk angkanya. Jadi, sangat-sangat masuk akal apabila memang Dogecoin ini yang mana salah satu koin kripto yang cukup besar secara kapitalisasi pasarnya dan memegang market cap tertinggi di sektor memes di market kripto, ya ini secara volatilitas itu nggak terlalu volatile mungkin ya, seperti berbagai meme coin lainnya gitu yang punya market cap cenderung lebih kecil. Tapi bukan berarti nggak bisa naik signifikan juga teman-teman. Tapi ya memang secara teoritis atau secara faktanya kecenderungan ketika suatu aset itu punya market cap yang lebih besar, maka mungkin volatilitasnya akan cenderung lebih kecil gitu teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu ya mungkin kenapa Dogecoin juga kenaikannya mungkin nggak bisa kita lihat nih atau kita bandingkan sama beberapa meme coin lainnya mungkin market cap-nya jauh lebih kecil gitu ya. Mungkin meme coin tersebut bisa naik lebih signifikan gitu ya. Tapi mungkin aja kok kalau misalkan mengalami penurunan bisa juga lebih signifikan, lebih kurang kayak gitu. Tapi gimana nih pendapat kalian seputar Dogecoin ini yang mana merupakan top 1 ya di sektor memes pada market crypto? Menurut kalian gimana? Apakah masih menarik atau justru kayaknya meme coin lain lebih menarik nih dari sudut pandang kalian gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah, dan juga buat kalian yang mau request analisa koin jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau banyak yang tertarik bakalan saya usahakan secepatnya bahas nih seperti Dogecoin ini. Karena ternyata banyak banget nih dari kalian yang request untuk pembahasan seputar koin-koin tertentu, dan saya sangat apresiasi itu, saya catet-catetin satu-satu. Tapi ya seperti janji saya kalau misalkan, yang paling banyak nih yang tertarik akan suatu koin atau token tertentu atau aset tertentu, bakalan saya usahakan buat bahas cepatnya gitu. Jadi lebih kurang itu aja buat video kali ini, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.